Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada hari ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Jaringan Alumni Pondok Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti. Latar belakang masalah pondok pesantren dalam sebuah realitas sejarah harus kita akui tetap menjadi sebuah pendidikan alternatif dalam masyarakat Indonesia. Walaupun memang dianggap sebagai sebuah lembaga konservatif ataupun tradisional, pesantren telah mampu menciptakan sebuah wahana baru bagi pembangunan peradaban masyarakat Indonesia, yang mana peradaban baru yang diciptakan oleh lembaga pesantren pada gilirannya telah mampu menggiring manusia, telah mampu menggiring umat untuk mengikuti proses pembelajaran di pesantren dengan sukacita tanpa ada paksaan yang menyertainya. Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan eksistensinya ada sebelum Indonesia merdeka. Tentunya dengan memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Yang mana kita ketahui pada masa kemerdekaan, pondok pesantren yang ada di Indonesia memiliki peranan yang sangat besar sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mampu menghadirkan pendidikan alternatif baru bagi masyarakat dari sistem pembelajaran modern yang ada pada waktu itu, di mana pondok pesantren memiliki sistem dan metode yang berbeda di dalam menjalankan transformasi ilmu pengetahuan kepada santrinya. Pondok pesantren dengan segala keunikannya itulah kemudian mampu memberikan warna di dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajahan. Pondok pesantren sebagai sebuah pendidikan merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia dengan memiliki ciri khas tradisional Indonesia dengan eksistensinya tersendiri, yang mana kemunculan pondok pesantren dimulai dari penyebaran agama Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia dimulai dari sebuah proses islamisasi, dimulai dengan pendekatan langsung kepada masyarakat dan penyesuaian dengan unsur atau aliran kepercayaan yang ada sebelumnya, sehingga kemudian terjadi percampuran atau akulturasi yang pada akhirnya mengantarkan kepada pembentukan lembaga pendidikan pondok pesantren. Islamisasi di Indonesia selain melalui pendidikan pondok pesantren, dilalui juga dengan perdagangan, perkawinan, kebudayaan, dan kesenian. Melalui proses islamisasi tersebut kemudian pendidikan Islam berkembang dan tumbuh di masyarakat yang memiliki fungsi sebagai sebuah transmisi ilmu pengetahuan keislaman di lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan dalam suatu daerah harus kita akui sangatlah memiliki peran penting di dalam memajukan peradaban, di dalam memajukan martabat suatu bangsa. Sumber daya manusia memiliki peranan kunci di dalam kemajuan tersebut. Berbagai pemikiran, kebijakan diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam, tentunya dengan harapan mampu memberikan suasana baru di dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, sekaligus juga memberikan kontribusi dalam aktualisasi makna pendidikan itu sendiri, di mana kita ketahui bahwasanya pendidikan nasional itu memiliki fungsi untuk membangun peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi manusia yang beriman, potensi manusia yang bertakwa, potensi manusia yang berakhlak mulia, potensi manusia yang kreatif, mandiri, berilmu, dan bertanggung jawab. Pun harus kita akui juga eksistensi pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan memiliki peranan sangat vital di dalam mengayomi, membina moral, serta akhlak masyarakat secara luas. Pesantren sebagai sebuah agen perubahan dalam masyarakat diharapkan mampu menjaga eksistensinya di dalam menjaga moral masyarakat yang semakin hari mengalami pergeseran
dari satu dekade ke dekade selanjutnya. Pesantren dituntut harus mampu menjadi sebuah pelopor utama dalam pembinaan moral dan akhlak masyarakat, khususnya bagi kalangan generasi muda yang mulai terjebak dengan gaya hidup bebas serta kebudayaan-kebudayaan yang populer. Pondok pesantren dalam masyarakat merupakan sebuah komunitas yang tidak mungkin dipisahkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena antara pondok pesantren dan masyarakat, keduanya harus bersinergi, bergerak bersama, mengawal kemajuan peradaban, tentunya dengan tujuannya apa? Agar masyarakat tidak tergelincir dalam sebuah jurang keniscayaan dan kebatilan. Dengan tugas utamanya adalah melakukan perubahan sosial dan transfer keilmuan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di suatu daerah. Alumni pondok pesantren merupakan sebuah keniscayaan. Maka oleh karena itu, jaringan alumni pondok pesantren merupakan sebuah keniscayaan dan pasti merupakan mata rantai yang panjang di dalam memberikan kontribusi, memberikan pemahaman, memberikan pengembangan pendidikan agama Islam pada umumnya, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang mana harus kita ketahui bersama bahwasanya Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu buah kabupaten yang termuda di antara kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Harus kita sampaikan juga di sini bahwasanya rata-rata pendidikan masyarakat di Kabupaten Meranti selain mengenyam pendidikan umum, SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, mereka juga mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan pesantren. Maka kemudian ketika masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti mereka balik kembali ke kampung, kemudian pada akhirnya para alumni tersebut memiliki peran atau mampu memerankan peran sosial keagamaannya. Nah, pada tataran faktual di masyarakat diketahui bahwasanya alumni pondok pesantren itu memiliki sebuah kontribusi di dalam pengembangan pendidikan agama Islam pada umumnya, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun kemudian karena kajian penelitian ini masih sangat minim dibahas oleh para peneliti, maka kami tertarik untuk meneliti tentang keberadaan jaringan alumni pondok pesantren yang belum terungkap di dalam kajian, belum terungkap dalam sebuah bukti-bukti penelitian. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya penampilan para alumni pondok pesantren, cara pandang, pemikiran, kemudian sikap keagamaan yang beragam dalam penerapannya ditunjukkan di dalam masyarakat. Maka disinilah dari itu semua penulis tertarik untuk meneliti, untuk mengetahui kontribusi para tokoh, kontribusi para alumni tentang pemahaman pengembangan pendidikan Islam. Bagaimana alumni menyikapi pemahaman orang lain yang bukan alumni pesantren terhadap pendidikan agama Islam masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah. Pertama adalah bagaimana pemahaman alumni pesantren tentang pendidikan agama Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang pertama. Yang kedua, rumusan masalahnya adalah apa kontribusi jaringan alumni pondok pesantren dalam pengembangan pendidikan agama Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang ketiga, rumusan masalahnya adalah bagaimana jaringan alumni pondok pesantren menyikapi perbedaan pandangan agama Islam yang bukan alumni pondok pesantren di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kajian yang relevan. Kajian relevan di sini ditujukan untuk meminimalisir, untuk mengurangi terjadinya plagiasi atau penelitian yang sama terhadap penelitian yang peneliti akan tulis. Ada tiga kajian yang relevan yang penulis tampilkan di sini. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Khairuman Ahada dengan judul aktivitas dakwah bilhal Pondok Pesantren Al-Mu'awanah dalam meningkatkan akhlak santri di Desa Al-Akhir Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam penelitiannya Khairuman Al-Hada mengatakan bahwasanya aktivitas dakwah pondok pesantren dalam meningkatkan akhlak santri ditemukan dalam 6 bentuk dakwah, yaitu motivasi, keteladanan,
pembinaan, menghormati waliullah yang sudah meninggal melalui ziarah kubur, husnudon dan ramah lingkungan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amaruddin Mustam dengan judul Pesantren dalam Dinamika, Studi pada Peran As'adiyah dalam Pengembangan Pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren As'adiyah Sulawesi Selatan, di mana dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya pengembangan masyarakat khususnya di Pondok Pesantren As'adiyah memiliki peran besar terhadap kemajuan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, terutama dalam hal pendidikan dilihat dari konsep pembelajaran agama Islam, lembaga sosial, dan penyiaran agama Islam, serta sebagai sebuah pencetak ulama dan pelestari tradisi Islam. Penelitian yang ketiga, yang ditulis oleh Mas Riani Siregar dengan judul Peranan Alumni Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang, di mana dalam penelitian ini dikatakan pengembangan nilai-nilai agama pada masyarakat di Desa Rondaman, Jai, Kabupaten Padang Lawas Utara, itu ditemukan bahwasanya alumni dalam pengembangan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai akidah di masyarakat di Desa Rondaman, Padang Lawas, menunjukkan bahwasanya alumni memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengembangkan nilai-nilai akidah serta meyakinkan masyarakat untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan yang telah diyakini. Konsep teori, ada 3 konsep teori besar yang akan kami gunakan di dalam melakukan penelitian jaringan alumni pondok pesantren. Yang pertama, pesantren dilihat dari pesantren, sejarah dan perkembangannya. Yang kedua, kami menggunakan teorinya adalah pendidikan agama Islam, pengertian tujuan dan fungsi. Yang ketiga tentunya alumni pondok pesantren itu sendiri. Pertama, pesantren, sejarah dan perkembangannya. Seperti yang kami sampaikan di pendahuluan tadi, bahwasanya pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Bahkan boleh dikatakan adanya pesantren jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh namanya Frank Brusnen, pesantren tertua di Indonesia itu berdiri pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1742 di Pulau Jawa, dengan nama Pesantren Tegal Sari. Yang kedua, ada juga penelitian dilakukan oleh orang lain dengan pesantren tertua itu didirikan oleh Wali Songo. Terlepas dari perbedaan kapan berdirinya pondok pesantren itu, perlu penulis katakan bahwasanya lembaga pesantren merupakan sebuah lembaga alternatif, pendidikan alternatif yang ada di Indonesia jauh hari sebelum Indonesia merdeka itu sendiri, dengan memiliki 5 ciri khas. Dikatakan pesantren jika memiliki namanya pondok dalam ini adalah tempat untuk menginap bagi para santri. Yang kedua, masjid, kita tahu namanya fungsi masjid adalah sebagai sebuah tempat ibadah. Yang ketiga adalah namanya kitab klasik, atau kalau dalam komunitas pesantren disebut dengan kitab kuning karena memang dicetak dengan menggunakan kertas kuning, di mana kitab-kitab klasik ini atau kitab kuning merupakan kitab karangan ulama-ulama terdahulu yang telah mendahului kita semua, yang kemudian dari kitab kuning atau kitab kuning dijadikan sebuah pedoman rujukan di dalam bermasyarakat, di dalam melaksanakan agama dan lain sebagainya. Yang keempat tentunya dikatakan pesantren jika memulai namanya ada santri, artinya santri adalah orang yang belajar di lembaga pondok itu sendiri. Yang terakhir dikatakan pesantren jika ada namanya kiai. Kiai itu adalah seorang pengasuh atau orang yang diberi tanggung jawab untuk membina, membimbing, mendidik para santri yang belajar di pondok pesantren itu sendiri. Teori yang kedua yang kami gunakan adalah teori tentang pendidikan agama Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pendidikan itu adalah sebuah usaha yang dilakukan secara terencana, terukur, dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Perlu kami sampaikan bahwasanya setiap manusia memiliki potensi yang sama, tetapi dengan arahan, dengan bimbingan, tunjuk ajar dari seorang guru, maka potensi yang dimiliki oleh setiap pendidik akan berkembang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan potensi, sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Yang ketiga tentunya teori yang kami gunakan adalah teori tentang alumni pondok pesantren. Alumni
seorang dikatakan alumni adalah jikalau seorang santri berhenti atau sudah tidak lagi belajar di pondok pesantren, itu dikatakan alumni. Artinya alumni itu adalah orang yang sudah selesai belajar di pondok pesantren. Dalam hal ini yang akan peneliti tulis adalah alumni pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, bagaimana dan apa kontribusi yang telah diberikan alumni terhadap masyarakat. Tentunya tidak semua alumni kami wawancari atau teliti, tetapi ada sampel-sampel yang akan kami gunakan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian yang mendeskripsikan secara kualitatif gejala-gejala yang ada di masyarakat. Kemudian dari gejala-gejala yang ada di masyarakat itu kemudian kami simpulkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang valid. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada penelitian adalah seluruh alumni pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sampelnya adalah alumni yang menjadi tokoh agama, alumni yang menjadi tokoh masyarakat, dan alumni yang menjadi pengurus alumni itu sendiri. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan datanya? Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ada 3. Yang pertama menggunakan angket, artinya kami melakukan persebaran angket kepada tokoh agama, masyarakat, dan pengurus yang dijadikan sampel. Begitu juga dengan wawancara, dan yang terakhir adalah melakukan dengan dokumentasi. Dengan menggunakan analisisnya adalah analisis deskriptif. Selanjutnya adalah rencana pembahasan. Rencana pembahasan dari penelitian ini akan kami terangkan dalam beberapa bagian. Yang pertama ada data mentah, mengolah, klasifikasi, deskripsi, dan kemudian luarannya. Data mentah artinya yang pertama rencana pembahasan nanti data mentah. Data mentah yang peneliti dapatkan dari angket, dari wawancara, dari informasi, kemudian kami olah, kami persiapkan, kami deskripsikan, kemudian dari deskripsi itu kemudian kami sajikan kembali. Setelah kami sajikan, data-data yang kami dapat itu kami tafsirkan atau interpretasi. Kemudian dari interpretasi setelah itulah baru kemudian diimplementasikan serta kami sesuaikan dengan rumusan masalah yang telah kami buat. Dengan 3 metode pengumpulannya adalah dengan angket, wawancara, kemudian dan dokumentasi. Seperti itu presentasi proposal yang kami lakukan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsi besar terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di Kabupaten Meranti, terutama daripada alumni pondok pesantren yang ada. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.